Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita mengakhiri hari ini dengan hati yang tenang di hadapan Tuhan. Apapun yang sudah kita lalui hari ini, biarlah malam ini menjadi waktu untuk bersyukur, merenungkan kasih Tuhan, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya. Kiranya firman Tuhan mulai menguatkan hati dan memberi damai sejahtera bagi kita semua. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Luruskan pikiran dan hati kami, supaya kami dapat menerima setiap kebenaran yang Engkau mau ajarkan. Biarlah Roh Kudus memimpin hati kami dan memenuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, apa yang perlu kita pelajari mengenai doa? Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 46. Firman Tuhan berkata, "Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Juru selamat tahu juga bahwa bapa itu telah mengadakan syarat-syarat dalam pikirannya mengenai imannya kepada Yesus. Kecuali permohonannya itu dikabulkan, ia tidak akan mau menerima dia sebagai Mesias. Namun demikian, bangsawan itu mempunyai sedikit iman, sebab ia telah datang untuk memohonkan apa yang baginya merupakan yang terindah dari segala berkat. Yesus mempunyai karunia yang lebih besar untuk dianugerahkannya. Ia ingin bukan saja menyembuhkan anak itu, tetapi juga mengusahakan agar pembesar itu dan seluruh rumah tangganya turut menikmati berkat-berkat keselamatan, serta menyalakan semua terang di Kapernaum yang tidak lama lagi akan menjadi ladang pekerjaannya." Bangsawan itu rindu hendak mengenal Kristus lebih jauh. Belakangan, waktu ia mendengar pengajarannya, ia dan seluruh keluarganya menjadi murid-muridnya. Kesukaran mereka itu telah disucikan menjadi pertobatan seluruh keluarga itu. Berita tentang mujizat itu pun tersiarlah. Dan Kapernaum, di mana begitu banyak perbuatan ajaib yang besar dilakukan, tersedialah jalan bagi pekerjaan Kristus secara pribadi. Ia yang memberkati orang bangsawan yang di Kapernaum itu punya kerinduan yang sama juga hendak memberkati kita. Tetapi seperti halnya dengan bapa yang ditimpa kemalangan itu, kita sering hendak mencari Yesus karena kerinduan mau mendapat sesuatu keuntungan duniawi. Dan atas dikabulkannya permohonan kita, itulah kita menaruh keyakinan kita kepada kasih-Nya. Juru selamat rindu hendak mengaruniakan kepada kita sesuatu berkat yang lebih besar daripada yang kita minta. Dan ia menunda jawaban kepada permohonan kita supaya ia dapat menunjukkan kepada kita keburukan hati kita dan keperluan kita yang besar akan rahmat-Nya. Ia merindukan supaya kita meninggalkan sifat mementingkan diri yang menuntun kita untuk mencari Dia. Dengan mengakui keadaan kita yang tak berdaya dan keperluan kita yang besar, kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kasih-Nya. Bangsawan ini ingin melihat terkabulnya permohonannya lebih dahulu, kemudian barulah ia mau percaya. Tetapi ia mesti menerima ucapan Yesus bahwa permohonannya itu didengar serta berkat dianugerahkan. Pelajaran ini harus kita ambil juga. Bukannya karena kita melihat atau merasa bahwa Allah mendengar kita, baru kita mau percaya. Kita harus percaya pada segala janji-Nya. Apabila kita datang kepadanya dalam percaya, ia permohonan masuk ke dalam hati Allah. Bila kita memohonkan berkat-Nya, haruslah kita percaya bahwa kita menerimanya, serta mengucapkan syukur kepadanya bahwa kita sudah menerimanya. Kemudian, kita pergi untuk menjalankan segala kewajiban kita dengan merasa pasti bahwa berkat itu akan dikaruniakan bila kita sangat memerlukannya. Setelah kita belajar berbuat demikian, tahulah kita bahwa segala doa kita itu dijawab. Allah akan berbuat bagi kita jauh lebih banyak menurut kekayaan kemuliaan-Nya dan sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Efesus pasal 3 ayat 20 dan 16.
Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 200-204. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Tentang apa yang perlu kami pelajari mengenai doa. Ajarlah kami untuk tetap setia, berharap, dan percaya kepadamu dalam setiap pergumulan hidup. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan beban berat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan menurut kehendak-Mu. Saat kami beristirahat malam ini, sertai dan lindungi kami dengan damai sejahtera-Mu. Berikan tubuh yang sehat dan hati yang tenang, agar esok hari kami kembali dipenuhi semangat untuk menjalani kehidupan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.